bahagian firman Tuhan, yaitu dari Yesaya pasal 41 ayat 10 sampai 14 dan ayat 17 dan 18 dari Yesaya 41. Saya minta anak-anakku sekalian untuk membuka ayat ini ya, karena nanti Ibu akan minta kalian untuk membaca ayatnya ya, kalau Ibu memerlukan. Nah, tema firman Tuhan pada siang ini Ibu kasih judul Aman Bersama Tuhan. Aku aman bersama Tuhan. Nah, ada satu kisah ya. Ada seseorang, dia berjalan di tengah malam, ya. Lalu dia jalan, tiba-tiba dia merasa ada orang mengikuti dia, ya. Waktu dia menoleh, dia lihat ke belakang, orang itu tidak ada. Tetapi waktu dia melangkah, dia rasa orang itu mengikuti dia, ya. Wah, akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Dia mempercepat langkahnya. Orang itu juga yang mengikuti dia mempercepat langkahnya. Dia sudah mulai pikir macam-macam. Siapa ini? Waktu dia menoleh lagi ke belakang, tidak ada juga orang. Ya, dia mulai berpikir macam-macam ya, apa yang ada di pikirannya. Nah, lalu dia percepat langkahnya. Setengah lari dia berjalan. Itu dia berjalan, dia cepat-cepat berjalan terus memang dia sementara menuju ke satu rumah, lalu dia melihat rumah yang dia mau tuju, dia lebih bercepat lagi, orang yang mengikuti dia lebih bercepat lagi langkahnya. Wah, itu menakutkan sekali. Akhirnya dia sampai di rumah yang dia mau tuju, lalu dia ketuk dan dibukakan pintu, langsung dia masuk, langsung dia tutup itu pintu. Dia tutup pintu itu ya, anak-anak. Nah, dan dia bersandar di belakang pintu, lalu dia menarik nafas, dia lega. Lolos, saya lolos ya. Nah, pikiran orang ini, amanlah aku sekarang. Nah, pernah enggak anak-anak rasakan hal seperti ini? Ya, diikuti malam-malam atau tidak pernah. Tapi waktu membayangkan kalau saya ada di situasi itu, mungkin saya seperti orang itu tadi ya. Mungkin kalian belum pernah mengalami hal semacam itu, tapi pada saat ini kamu ada pada situasi di mana kamu merasa bahwa kamu khawatir, kamu takut, gelisah, bingung mau buat apa. Nah, anak-anak, siapa sih, ada enggak di antara kalian rindu masuk sekolah? Ketemu teman-teman atau suka, Miss Sisi rindu ya ketemu. Wah, kita mengubah kebiasaan kita yang ketemu tiba-tiba belajar di rumah sendiri, melakukan semua sendiri, gelisah ya, pasti gelisah. Nah, jujur Ibu Yeni pada waktu awal itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan keempat saya mulai gelisah. Mulai gelisah dengan kondisi yang berubah ini. Ya. Nah, itu membuat kita berpikir macam-macam. Tapi kita harus berjuang, kita harus melakukan, kita harus berjuang melawan. Nah, anak-anak, pernah enggak kamu merasakan bahwa kamu tidak sanggup lepas dari kelemahanmu? Kamu punya kelemahan di dalam diri, tapi waktu mau bertekad melepaskan kelemahan itu, jatuh lagi, dan jatuh lagi. Ya, gagal, kita gagal. Atau kita punya masalah di dalam kehidupan kita. Wah, kalau kita punya masalah, lalu ada teman yang mau kasih telinga,
kasih telinga untuk mendengar masalah kita, kita senang sekali. Dia teman yang paling baik, dia teman yang memperhatikan kita. Kalau kamu punya teman seperti itu, anak-anak, puji Tuhan. Tapi kalau tidak punya teman seperti itu, mau curhat di mana? Nah, Ibu Yeni mau kasih tahu sama kalian, ada satu pribadi, ya, ada satu pribadi yang mau berteman dengan kamu, yang mau bersahabat dengan kamu, yang mau memperhatikan kehidupan kamu. Dan pribadi itu juga berteman dengan Musa, ya. Nah, siapakah dia? Nah, di dalam renungan firman Tuhan kita pada siang ini dari Yesaya 41 sampai pada Yesaya 41 ayat 10 sampai 14, lalu ayat 17 sampai 18. Itu sahabat itu adalah Tuhan, ya. Nah, coba kita lihat pada ayat yang ke-10. Saya mau minta siapa ya? Tadi ini di layar saya nggak ada nama lagi ya. Adel Gita tadi ada nama Adel Gita. Adel bisa baca nggak untuk Ibu ayat yang ke-10? Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bisa? Adel? Aduh, kalau lama nunggu. Ibu, ya, Adel. Nah, kalau enggak ada, Ibu ini saja baca deh. Ayat 10 ya, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam ayat yang ke-10 di situ Allah berjanji kepada Musa, ya. Dia berkata begini. Allah berjanji kepada umatnya, umat bangsa Israel, jangan takut karena aku akan menyertai engkau, ya, aku akan menyertai engkau. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita anak-anak jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Allah akan menyertai kita, ya. Karena aku menyertai engkau. Karena akulah Allahmu. Tuhanlah Allah kita. Aku benar-benar akan terus memegang erat-erat dengan tangan kanan keadilan dan kebenaran. Karena akulah Allahmu yang memegang engkau. Nah, anak-anakku sekalian, pribadi yang berfirman yang adalah Allah yang Maha Kuasa, dia bilang begini, jangan takut. Akulah yang menolong kamu. Jadi kita tidak perlu takut dengan kehidupan ini. Dia pribadi yang mau bersahabat dengan kita, yang mau pegang kita. Coba kalau misalnya kita ada persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kita, kita mau orang menolong kita. Lalu ada satu orang yang kita tahu itu bisa dipercaya, dia katakan, sudah jangan takut, aku akan menjaga engkau, aku akan menyertai engkau. Nah, anak-anakku sekalian, itu satu kekuatan yang luar biasa. Nah, di dalam ayat 10 ini, kata-kata yang Allah sampaikan itu sangat menyejukkan hati, sangat menenangkan hati. Allah berjanji bahwa pada saat kita berjalan dalam kehidupan, kita dipegang. Nah, ingat enggak waktu kamu masih kecil? Papa, mama pegang tanganmu. Ingat, tentu ingat ya, itu satu kondisi yang bikin kita aman, tenang. Kita dipegang, ya. Kita dipegang pada ada satu kekuatan, yaitu papa mama yang hebat
pegang saya, aku aman. Nah, setelah kita dewasa, kita besar, itu mama kita sudah merantau mungkin. Mama papa enggak ada di sekitar kita lagi. Tapi ada satu pribadi yang bernama Tuhan Allah, dia katakan, aku akan memegang engkau. Jadi Allah memberi semangat kepada kita bahwa dia akan tolong kita. Maka kita tidak perlu takut. Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Nah, itu dulu yang kita pahami ya. Cuma masalahnya sekarang, anak-anakku sekalian, yang menjadi pertanyaan, apakah kalian percaya dan menganggap Tuhan itu sebagai Bapa dan teman yang mengasihi kamu? Apakah kalian yakin bahwa Allah yang menolong kalian, Allah akan menolong kalian keluar dari kesulitan kehidupan kalian? Nah, ini dulu yang kita perlu tanya di dalam hati kita, percaya enggak kita pada Allah? Nah, kalau kita katakan benar saya sudah percaya Tuhan menolong saya, tidak usah takut. Kamu aman, aman bersama dengan Tuhan. Ya, Allah, apa yang Allah katakan, apa yang Allah janjikan anak-anakku sekalian, tidak pernah Allah tidak tepati. Itu hebatnya Allah kita, ya. Kalau kamu serahkan tanganmu dipegang oleh Allah, Allah tidak akan melepaskan kamu. Allah terus menggenggam tanganmu. Jadi kamu akan aman bersama dengan Tuhan. Karena Allah, satu hal yang penting yang anak-anak perlu tahu. Karena Allah mengasihi setiap orang percaya dan Allah mau kita hidup tenang. Allah sayang kita, Allah mengasihi kita, orang yang bergantung kepada Tuhan. Dan Allah siap memberikan pertolongan kepada kita dimanapun. Pada saat kita menghadapi jalan buntu. Mungkin ya 1 menit kita 1 menit lagi kita mungkin mengalami sesuatu, tapi tangan kasih Tuhan tidak terlambat tolong kita. Itu yang anak-anak perlu tahu. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kalian. Ya, itu. Nah, Ibu Yeni mau kasih tahu ada 3 alasan kenapa kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut bergantung kepada Tuhan yang memberikan kita ketenangan hati. Nah, di dalam pembacaan kita, ayat 11 dan 12, yang pertama, bangsa Israel itu banyak yang tidak suka. Banyak musuh yang marah terhadap bangsa Israel. Mereka mau bangsa Israel itu hancur. Nah, di dalam ayat 11, kalian sambil dengar, sambil lihat ayatnya ya. Di situ dikatakan semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau. Maksudnya semua orang yang marah kepada bangsa Israel, itu Tuhan katakan akan mendapat malu dan kena noda. Akan mendapat malu. Dengan kata lain bahwa musuh-musuh bangsa Israel yang marah terhadap bangsa Israel, Allah akan membuat musuh-musuh bangsa Israel itu malu. Kenapa? Karena Allah membela bangsa Israel. Karena Tuhan yang Maha Kuasa sendiri yang memegang bangsa Israel dan menolong mereka. Jadi anak-anakku sekalian, yang pertama tadi, walaupun kondisi tidak aman kelihatannya, situasi tidak ramah, atau ada orang tidak suka kita, atau penyakit mengancam kita, Ibu mau katakan jangan takut. Berserulah pada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan.
Jangan takut karena Tuhan bersama-sama dengan kalian. Tempat yang paling aman untuk kamu bersandar yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri yang akan memegang tangan kalian. Tuhan sendiri yang akan menolong kalian. Misalnya saat ini kamu sakit, kamu ada pergumulan, ada persoalan, serukan nama Tuhan. Mengerti kata serukan nama Tuhan, panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus selamatkan saya. Tuhan Yesus lepaskan masalah ini dalam kehidupan saya. Serukan nama Tuhan, ya. Karena Tuhan akan menolong orang yang setia kepada Dia. Nah, yang kedua anak-anakku, hal yang kedua. Kalian bisa lihat pada ayat 13 dan 14. Pada ayat yang ke-13, di situ dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 14, janganlah takut, hai si cacing Yakub. Nah, lalu dikatakan, hai si ulat Israel, akulah penolongmu. Anak-anak, pada saat itu bangsa Israel itu dihina. Bangsa Israel itu diumpamakan seperti cacing. Dikatakan cacing Yakub. Lalu dikatakan lagi, apa itu satu? Mana itu? Ayat 14. Hai cacingnya si ulat Israel, dikatakan si ulat Israel, ya. Nah, tahu pernah lihat cacing, pernah lihat ulat, itu kecil, diinjak dia pecah, diinjak dia hancur, ya. Bayangkan binatang sekecil itu digambarkan bangsa Israel, itu penghinaan sih sebenarnya. Akulah yang akan menyertai. Dalam pertolongan Tuhan, Allah menguatkan sehingga si cacing dan ulat ini akan menjadi pengirit yang tajam dan baru. Pengirit, tahu arti kata pengirit? Saya baru-baru ini Ibu Yeni ada diskusi dengan seseorang kata pengirit, ya. Itu pengirit itu semacam gergaji yang tajam atau contohnya di tikus, ya, binatang tikus itu giginya dikatakan pengirit. Pengirit, dia bisa mengikis pintu dan dia bisa bikin lubang untuk masuk di satu tempat yang dia mau, ya. Kayu yang sangat kuat bisa dia ngirit. Nah, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel akan membuat cacing Yakub, ulat Yakut itu punya pengirit yang 2 baris. Bayangkan 1 baris saja sesuatu bisa hancur. Ini 2 baris. Artinya bahwa Tuhan dan dikatakan pengirit itu bisa menghancurkan gunung. Wow, luar biasa ya, ulat, cacing. Tapi dalam kuasa Tuhan mereka bisa menjadi satu bangsa yang kuat. Nah, apa maksudnya di sini anakku? Dikatakan bahwa walaupun kita kelihatan lemah, walaupun kita tidak bisa apa-apa kelihatannya, tidak perlu takut. Karena dengan kelemahanmu kamu bersandar kepada Tuhan, kamu akan menjadi kuat. Kekuatan kita datangnya daripada Tuhan, ya. Nah, yang kedua ini mengajarkan kepada kita, kita lemah, tidak punya apa-apa, dunia yang begitu besar, tapi kita manusia ini yang begitu kecil, tidak usah takut. Karena Allah kita, Allah yang hebat. Allah kita, Allah yang maha kuasa, dia sanggup mengatasi kehidupan kita. Ya, jelas ya. Ini yang kedua bahwa kita lemah, kita akan kuat kalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi itu.
Tuhan akan mengatasi setiap kondisi dan keadaan di dalam kehidupan kita. Mungkin kamu dengar-dengar ya, papa mama punya kehidupan ekonomi goncang, ya, usaha papa, mama bermasalah. Bagaimana saya sekolah nanti? Siapa mau biayai saya? Atau banyak hal. Ibu Yeni mau katakan, jangan takut. Tuhan akan mengatasi keadaanmu dan Tuhan akan menolong kondisi keadaanmu. Ya, datanglah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga. Yang ketiga ini kamu bisa lihat pada ayat yang ke-17 dan 18. Teman-teman tunggu ya, sepertinya Bagaimana? enggak, tadi Ibu hilang. Iya. Ya. Oke, silakan Sudah lanjut. ya, sudah muncul ya. Nah, yang ketiga, anak-anakku, Tuhan sanggup membela. Dikatakan bahwa padang gurun itu Tuhan bisa jadikan telaga, ya. Tahukah telaga itu apa? Satu padang gurun itu menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Bahkan dikatakan tanaman-tanaman ya, hilang, sudah muncul lagi ya. Jadi dikatakan tanaman-tanaman itu akan tumbuh. Nah, itu semua karena kuasa Tuhan. Nah, kesimpulannya pada bagian ketiga ini, jadi tidak ada situasi apapun di mana Allah yang Maha Kuasa tidak dapat menolong kalian. Semua orang yang bersandar kepada Tuhan akan ditolong oleh Allah. Tuhan memegang, Tuhan menyertai, dan Tuhan menolong kalian. Jadi anak-anakku sekalian, janji Tuhan akan memegang umatnya merupakan jaminan yang pasti dalam kehidupan ini. Allah akan menjaga dan memegang kehidupan kalian. Mungkin kelihatannya tidak baik, tetapi satu hal yang pasti bahwa Allah pengasih akan menyertai kalian dan memberikan harapan di dalam kehidupan kalian. Nah, tempat yang paling aman untuk kita berlindung yaitu ada pada tangan Tuhan yang melindungi kita. Ketahuilah bahwa tempat yang paling aman yaitu bersandarlah kepada Tuhan yang memegang engkau. Nah, Ibu mau ajak kalian lihat pada Yesaya 41 ayat 13. Saya akan bacakan ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan takut, karena Tuhan Allah memegang kita.
Tuhan Allah akan menolong kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan ini menguatkan kita. Jangan ada setitik pun keraguan di dalam kehidupan kita bahwa Allah kita Allah yang berkuasa. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang mengasihi kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Allah yang menopang kami dan Allah yang memberikan aman, kondisi aman di dalam kehidupan kami dengan kami menyerukan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap Bapak Ibu guru. Biarlah Tuhan kekuatan yang kami alami, rasakan benar-benar datangnya dari Tuhan yang mengasihi kami. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.